Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum algoritma dan pemrograman pada modul 2 yang akan membahas mengenai model data, keluaran, dan masukan. Pada modul 2 ini adapun tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa dapat membedakan antar tipe data yang terdapat dalam bahasa C++. Mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti fungsi dari masing-masing tipe data. Mahasiswa dapat menginput perintah standar yang disediakan bahasa C++. Tipe data merupakan suatu jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan pemrograman komputer. Ketepatan pada pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer. Pada pertama, tipe data dasar itu terdapat 8 tipe data. Yang pertama ada char yang memiliki ukuran memori 1 byte dengan jangkauan nilai min 128 sampai dengan 127. Selanjutnya ada bool dengan ukuran memori 1 bit dan jangkauan nilainya yaitu true or false. Lanjut pada tipe data ketiga ada int atau yang sering disebut dengan integer dengan ukuran memori 2 byte dan jangkauan nilainya yaitu minus 32.768 sampai dengan 32.767. Selanjutnya ada short dengan ukuran memori 2 byte dan jangkauan nilainya yaitu minus 32.768 sampai dengan 32.767. Dan selanjutnya ada tipe data long dengan ukuran memori 4 byte. Ini lebih besar daripada integer dan short. Selanjutnya ada tipe data float yang memiliki ukuran memori 4 byte. Float sendiri itu digunakan untuk bilangan pecahan seperti 0, 1, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe data double yang memiliki ukuran memori sebesar 8 byte, lebih besar dari float, yang memiliki jangkauan nilai dari 1,7 kali 10 pangkat minus 308 sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat 308. Ini lebih besar lagi, yaitu dengan jumlah digit desimalnya 15 hingga 16. Dan ada yang lebih banyak lagi, yaitu long double, yaitu dengan ukuran memori 10 byte dan jangkauan nilainya yaitu 3,4 kali 10 pangkat minus 4932 sampai dengan 1,1 kali 10 pangkat 4932 dengan jumlah digit desimal yaitu sebanyak 19. Ada juga tipe data tambahan yang dimiliki oleh C++ yaitu unsigned integer yang memiliki jumlah memori 2 byte dan jangkauan nilainya itu dimulai dari 0 hingga 65.535. Jadi dalam unsigned integer ini bilangan negatif itu tidak termasuk dikarenakan jangkauan nilainya dimulai dari 0. Selanjutnya ada unsigned karakter dengan jumlah memori yaitu 1 byte dan jangkauan nilainya yaitu 0 sampai 255. Selanjutnya ada unsigned long karakter yang memiliki jumlah memori sebesar 4 byte. Unsigned ini digunakan bila data yang digunakan hanya data positif saja seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta sendiri merupakan suatu nilai yang sifatnya tetap. Secara garis besar, konstanta dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konstanta bilangan dan teks. Pada konstanta bilangan,
itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konstanta bilangan bulat yang lebih besar bilangan yang tidak mengandung titik desimal. Selanjutnya ada konstanta bilangan yang dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain yang pertama yaitu konstanta bilangan bulat atau bilangan yang tidak mengandung titik desimal. Contohnya yaitu 1, 2, 4, 6, 7, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu konstanta desimal berpresisi tunggal atau floating point yang mempunyai bentuk penulisan dalam bentuk desimal, seperti contohnya yaitu 3,45. Selain bentuk desimal, floating point juga terdapat dalam bentuk eksponensial atau bilangan berpangkat, seperti contoh 4,22E3 atau 4,22 kali 10 pangkat 3. Yang ketiga yaitu konstanta desimal berpresisi ganda atau double precision. Pada prinsipnya sama seperti konstanta floating point, tetapi konstanta double precision mempunyai daya tampung data lebih besar. Lanjut, konstanta teks. Konstanta teks dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data karakter atau yang hanya terdiri dari sebuah karakter saja yang diapit oleh tanda kutip tunggal. Data karakter dapat berbentuk abjad, huruf besar ataupun kecil, angka, notasi, ataupun simbol. Contohnya seperti yang tertera. Selanjutnya yang kedua yaitu data teks atau string yang merupakan rangkaian dari beberapa karakter yang diapit oleh tanda kutip ganda. Contohnya petik 2, ulul, terus petik 2, mufti, dan lain-lain. Untuk penulisan deklarasi konstanta yaitu seperti berikut. Const tipe data yang akan digunakan, nama konstantanya sama dengan nilai konstanta titik koma. Contohnya const int x atau konstanta integer x sama dengan 45. Selanjutnya yang ketiga ada variabel yang merupakan suatu tempat penampungan data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Dalam pemberian nama variabel mempunyai ketentuan seperti tidak boleh ada spasi, jadi dapat menggunakan tanda garis bawah atau underscore, seperti nilai underscore sensor, dan tidak boleh diawali oleh angka dan menggunakan operator aritmatika. Variabel dibagi menjadi variabel numerik dan teks. Variabel numerik ini menjadi 3 macam, yaitu bilangan bulat, bilangan desimal berpresisi tunggal atau floating point, bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision. Variabel teks ini dibagi menjadi 2, yaitu karakter tunggal dan string untuk rangkaian karakter. Yang ketiga ada pendeklarasian variabel. Yang ketiga ada pendeklarasian variabel yang merupakan proses memperkenalkan variabel kepada program C++, dan pendeklarasian tersebut bersifat mutlak karena jika tidak diperkenalkan terlebih dahulu maka program C++ tidak akan menerima variabel tersebut. Selanjutnya ada perintah masukan dalam materi model data keluaran dan masukan. Dalam bahasa C++, standar input yang disediakan itu terdapat scanf, catch, cin, catch, dan catch. Yang pertama ada scanf. Fungsi scanf digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data.
Seperti pada contohnya sebagai berikut untuk penulisannya. Simbol dan merupakan pointer yang digunakan untuk menunjukkan alamat variabel memori yang dituju. Nah, ini berikut ini adalah penentu format untuk scanf. Seperti pada tipe data integer, yaitu menggunakan format %d. Dan floating point itu menggunakan %e atau %f. Dan selanjutnya, pada permasalahan 7 terdapat program yang dimana hashtag include ini digunakan memanggil library dari IOStream yang merupakan standar input-output pada bahasa C++. Selanjutnya ada hashtag include stdio.h yang merupakan standar input-output yang digunakan pada bahasa C, atau bisa juga untuk memanggil fungsi seperti printf dan scanf. Terus ada hashtag include conio.h yang digunakan untuk memanggil fungsi gets. Lanjut ada using namespace std, yaitu digunakan untuk menghindari penulisan std.2.2 seperti pada berikut ini. Nah, apabila tidak menggunakan using namespace std, maka diperlukan penulisan program seperti ini. Selanjutnya ada main. Nah, main sendiri ini buat program utamanya. Yang pertama ada char nm1 atau bisa juga konstanta yang lain seperti name1. Untuk kurung kotak 20 ini berarti dia memiliki 19 karakter. Selanjutnya ada puts, masukkan nama ke 1. Puts ini digunakan untuk menampilkan program. Terus gets nm1 ini berfungsi sebagai input dari char nm1 tadi. Terus printf, masukkan nama kedua. Pada fungsi printf sendiri akan menampilkan ke layar cmd dengan teks masukkan nama kedua sama dengan. Terus ada fungsi scanf %s. Nah, %s sendiri ini seperti tadi, yaitu digunakan pada format data string. Nah, yang ini yaitu %s. Untuk string dapat menggunakan %s untuk format dari scanf-nya. Selanjutnya ada dan nm2. Nah, ini itu digunakan bahwa nm2 sebagai inputan dari scanf. Terus ada printf \n. Nah, ini digunakan untuk mengenter 2 kali seperti pada tampilan berikut. Nah, kita kan disuruh masukkan nama ke 1. Untuk inputnya menggunakan fungsi gets. Misalnya Iwan. Kita enter. Printf, masukkan nama kedua. Terus scanf buat nm2 ini misalnya kita enter. Nah, ini kan ada enter 2 kali dari \n tadi.
Selanjutnya yang kedua dari tipe data masukan yaitu ada fungsi cin yang merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk memasukkan suatu data. Yang menggunakan fungsi cin ini harus menyertakan file header iostream.h karena merupakan standar input-output dari bahasa C++. Nah, ini terdapat beberapa contoh pemrograman. Kita akan tampilkan. Nah, ini untuk programnya. Hashtag include iostream buat memanggil fungsi dari bahasa C++ seperti cin, cout. Selanjutnya ada hashtag include conio.h, terus using namespace std, integer main buat fungsi program utama, float abc. Nah, abc ini berarti dideklarasikan bahwa sebagai bilangan desimal. Cout ini berfungsi sebagai untuk menampilkan teks seperti berikut, yaitu masukkan nilai A. Selanjutnya ada cin A. Jadi A ini diambil dari tipe data yang telah dideklarasikan sebelumnya menggunakan bilangan desimal. Selanjutnya ada cout, masukkan nilai B, cin B, berarti menggunakan bilangan desimal juga. C sama dengan A plus B. Jadi C itu merupakan hasil penjumlahan dari A ditambah B. Selanjutnya cout nilai C. Nah, ini berarti dia akan menampilkan hasil dari C ini yang telah melalui proses penjumlahan antara A dan B. Akan kita coba langsung. Masukkan nilai A. Misalnya kita masukkan 2,5 ditambah masukkan nilai B 1,9. Nah, untuk C itu 4,4 dari hasil penjumlahan 2,5 ditambah dengan 1,9, maka akan menampilkan nilai C yaitu 4,4. Selanjutnya ada fungsi get atau get character and echo yang dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar. File header yang harus disertakan adalah conio.h. Terus ada fungsi getC yang dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan ditampilkan di layar. File header yang digunakan yaitu sama conio.h. Selanjutnya ada perintah keluaran, printf, puts, putchar, dan cout. Fungsi printf merupakan sebuah keluaran yang paling umum digunakan untuk menampilkan informasi ke layar. Nah, berikut ini adalah sintaks atau penulisan dari fungsi printf. Printf buka kurung tanda petik 2 string control petik 2 lagi argumen 1 argumen 2 tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma.
String control dapat berupa keterangan yang akan ditampilkan pada layar beserta penentu format yang akan ditampilkan pada layar. Penentu format dipakai untuk memberitahu compiler mengenai jenis data yang dipakai dan akan ditampilkan. Seperti string menggunakan %s, karakter menggunakan %c, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi puts. Perintah puts sendiri sebenarnya sama dengan fungsi printf, yaitu digunakan untuk mencetak string ke layar. Puts berasal dari kata put string. Perbedaan antara printf dengan puts yaitu untuk printf harus menentukan tipe data untuk data string, yaitu %s. Dan untuk mencetak pindah baris memerlukan notasi \n. Sedangkan pada puts yaitu tidak perlu penentu tipe data string karena fungsi ini hanya khusus untuk tipe data string. Dan untuk mencetak pindah baris tidak perlu menggunakan notasi \n karena sudah otomatis akan pindah baris. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada putchar. Perintah putchar sendiri digunakan untuk menampilkan sebuah karakter ke layar. Penampilan karakter tidak diakhiri dengan pindah baris. Contoh permasalahan 15 seperti pada program berikut, yaitu menggunakan hashtag include stdio.h, integer main, putchar, tanda petik 1, U, titik koma, putchar, E, dan selanjutnya. Maka kita coba. Nah, padahal kita tulis turun ke bawah selayaknya menggunakan enter, tetapi hasil yang ditampilkan yaitu tidak pindah baris. Selanjutnya ada fungsi cout yang merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk menampilkan suatu data ke layar. Dengan menggunakan fungsi cout ini harus menyertakan file header iostream.h. Mungkin itu saja, sekian dari modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.